Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FKPAI Borobudur Menyapa yang berbahagia, Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam program podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Dan pada siang hari ini edisi spesial karena kita tidak ngobrol-ngobrol di studio podcast, tapi kita hari ini di Desa Karangrejo. Kita sowan Pak Kepala Desa Karangrejo, yaitu Bapak Muhammad Hedi Rafiqun. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih atas rawuhnya di Karangrejo. Siang hari ini kita nanti akan berbicara ngobrol bersama Pak Hedi Rafiqun. Beliau selaku Kepala Desa Karangrejo dan kebetulan beliau juga Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Borobudur. Dan Pak Hedi Rafiqun ini sudah menjabat 2 periode ya Pak ya? Dua periode. Semoga nanti bisa 3 kali Pak. Amin. Atau nanti undang-undang yang baru disahkan jadi 9 tahun nanti jadi lebih lama lagi. Kita mengikut mengalir aja. Nah, Pak Hedi ini sangat luar biasa. Beliau bisa membawa Desa Karangrejo tumbuh menjadi desa wisata yang maju, dan mungkin nanti Pak Hedi akan menceritakan kiat-kiatnya bagaimana menjadikan Desa Karangrejo ini menjadi desa wisata yang maju. Dan mungkin kemarin juga saya selenting dengar-dengar lagi dapat prestasi ini tahun ini kayaknya. Apa itu Pak? Sampai lupa. Dan yang perlu kita ketahui lagi, Pak Hedi Rafiqun ini sebagai kades yang cukup berhasil di Borobudur bangun Desa Karangrejo, tapi beliau ini ternyata juga lulusan pesantren. Jadi pesantren ini luar biasa, tidak hanya menjadi yang orang biasa-biasa, tapi ternyata lulusan pesantren juga bisa menjadi orang yang berprestasi. Jadi tidak hanya jaminan orang-orang yang berpendidikan formal tinggi, tetapi lulusan pesantren juga berkualitas, bisa ikut berkompetisi di dunia ini, tidak hanya menjadi yang menjadi guru ngaji saja, tapi ternyata bisa menjadi kepala desa yang sangat luar biasa. Itu saja sekilas tentang Pak Hedi. Pak Hedi, ini langsung saja kita akan menanyakan beberapa hal tentang Karangrejo tentunya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan Karangrejo ini di bawah pemimpinan Pak Hedi ini sangat berkembang pesat dan juga menjadi desa wisata yang ya sangat maju lah, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam, mungkin Bapak bisa menceritakan profil desa wisata Karangrejo, Pak. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Windarmoko dari FKPAI Kecamatan Borobudur, yang pada kesempatan siang hari ini bisa bersama-sama kita untuk ngobrol bareng berkaitan dengan desa wisata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hedi Rafiqun, saya Kepala Desa Karangrejo. Ini benar, saya di periode kedua, di tahun yang ketiga Pak Win. Saya asli Karangrejo Pak Win. Kelahiran saya tanggal 3 Maret 1978. Saya juga SD di SD Karangrejo, tapi ketika SMP saya sama orang tua diminta hijrah untuk menuntut ilmu di negeri seberang bilangnya. Saya di Mas Aliyah Tebu Ireng, di Mas Sanawiyah Tebu Ireng selama 6 tahun di sana, terus habis itu pulang dan alhamdulillah diberi kepercayaan kepada warga masyarakat Desa Karangrejo untuk menjadi kepala desa di Desa Karangrejo semenjak tahun 2014. Sarang-sarang Pak Windarmoko ketika saya di periode pertama. Terima kasih. Mungkin ini slogan desa kami, yaitu salam Borobudur Gumberkah, salam Karangrejo Moncer Pak Win. Karena apa? Untuk menyemangati warga masyarakat desa bahwasanya dengan kita berbuat sesuatu, desa kita juga akan bisa lebih maju. Mungkin itu untuk penyemangat warga. Desa Karangrejo adalah salah satu desa di antara 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Jarak kami dengan Candi Borobudur itu kurang lebih 3 km.
Di sini kami mempunyai beberapa objek wisata. Objek wisata unggulan kami adalah objek wisata Pondok Setumbu, ada Gereja Ayam, ada Bukit Rema, ada Bukit Barede, ada Kebun Buah Desa, dan ada Balai Ekonomi Desa Karangrejo, yang kesemuanya menjadi satu kesatuan di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa. Alhamdulillah sementara ini dari beberapa orang yang datang ke Karangrejo mungkin ada peningkatan yang signifikan berkaitan dengan kemajuan-kemajuan yang ada di desa. Intinya karena semangat warga masyarakat, karena kebersamaan kita bersama, alhamdulillah semangatnya luar biasa, teman-teman muda maupun dari poros sepuh untuk membangkitkan pariwisata di Desa Karangrejo ini. Dan sekarang sudah sedikit bergeliat karena semangat mereka, bukan karena kepandaian seorang kepala desa atau apapun, cuman seorang kepala desa merangkum apa yang menjadi keinginan dari warga masyarakat, terus kita implementasikan dengan bersama-sama warga masyarakat juga, mungkin itu Pak. Oke. Tapi kan gini Pak, jadi semua itu tidak lepas pasti ada beberapa kiat-kiat ataupun kunci sukses penjenengan untuk istilahnya bisa menggerakkan semua elemen yang ada di Karangrejo. Tentunya jenengan punya apa ya istilahnya kunci-kuncinya. Nah itu kira-kira kiat-kiat jenengan sukses membangun Karangrejo yang sekarang menjadi desa yang maju ini bagaimana Pak? Salah satunya adalah yang menjadi kunci utama adalah semangat dari seorang kepala desa. Mempunyai semangat bahwasanya kita mau menjadi kepala desa ya punya semangat untuk memajukan desa, itu adalah kunci utama. Terus paling tidak berkomunikasi dengan banyak pihak, khususnya warga masyarakat kita sendiri, keinginan warga masyarakat itu seperti apa. Kalau desa kami, Desa Karangrejo, mungkin di awal-awal saya menjabat kepala desa memang kami mengumpulkan semua tokoh masyarakat, para kiai, terus pemuda-pemuda dan tokoh-tokoh pariwisata. Mereka menginginkan bahwasanya Desa Karangrejo menjadi salah satu desa wisata penopang keberadaan Candi Borobudur. Nah, itu kita rangkum menjadi program-program dan menjadi apa istilahnya, menjadi PR saya untuk menginginkan apa yang menjadi keinginan warga masyarakat tersebut. Menurut kami pemerintah Desa Karangrejo, Candi Borobudur adalah lampu yang sangat terang. Kewajiban kita adalah menghidupkan lilin-lilin di setiap dusun, di setiap sudut yang ada di Desa Karangrejo. Jadi demikian yang apa kiat-kiat dan juga kunci sukses ataupun apa ya yang menjadi prioritas dari Pak Heli Rufikun selaku Kepala Desa Karangrejo bisa menggandeng semua elemen masyarakat Desa Karangrejo bersama-sama bangun desa dan juga ya yang menjadi prioritas memang pariwisata ya Pak ya. Dan mungkin ini Pak Win, maksudnya dalam artian berkomunikasi dengan banyak pihak itu juga bukan melulu pada masyarakat kita sendiri, tapi berkomunikasi dengan pihak PMK, Pemprov, bahkan pusat dan orang-orang yang berkompeten untuk bisa memberikan masukan baik itu secara akademisi, secara keilmuan maupun yang bisa memberi pemasukan secara finansial, termasuk bekerja sama dengan BUMN dan yang lain-lain itu juga menjadi hal yang sangat penting. Itu intinya ada di komunikasi kita. Komunikasi kita harus luas dengan siapapun dan dengan banyak pihak. Mungkin seperti itu. Ya, banyak intinya komunikasi dengan semua pihak yang tujuannya adalah menguntungkan desa. Bagaimana bisa mereka bisa tahu tentang Karangrejo, bisa melirik Desa Karangrejo dan mungkin bisa berinvestasi di Karangrejo seperti itu. Mungkin contoh misal gini, Pak Win, kemarin itu hampir semua desa di Kecamatan Borobudur kan semua didukung oleh BUMN. Termasuk tempat kami juga didukung oleh BUMN namanya Pertamina Gas Negara. Karena mungkin teman-teman di Balkondes itu mengelola Balkondes itu secara baik dan memberikan manfaat kepada warga masyarakat. Sekarang kita nggak minta sudah ditawarin gitu. Mungkin apalagi hal-hal kayak gitu loh, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Jadi mungkin dari buah dari menjaga komunikasi yang baik dengan siapapun, misalnya akhirnya yang tadinya itu memang program sekarang dilanjutkan dengan ditawari karena itu sangat luar biasa Pak. Dan mungkin pemirsa ketahui juga bahwa Desa Karangrejo ini ya memang tadi potensi-potensinya sudah disampaikan Pak Eli. Salah satunya adalah yang menjadi potensi paling kuat adalah Pondok Setumbu. Dengan Pondok Setumbu itu sangat luar biasa. Bahkan tamu dari
dari jauh-jauh, tiap pagi subuh pasti mereka sudah sampai sini. Adanya gereja ayam juga yang mungkin trending naik karena adanya apa itu dulu film Ada apa dengan cinta yang dan kedua ya mungkin Pak ya. ini Pak Win, yang lebih membanggakan kepada kami itu satu objek Putuk Setumbu itu mempekerjakan 100 orang lebih gitu loh. Jadinya dengan objek-objek wisata itu multiplier effect itu nyampe gitu loh. Iya. Ini sudah ada yang bekerja, belum tukang parkir, pedagang asongan. Jadinya keinginan kami kan warga masyarakat yang teman-teman muda khususnya itu yang secara keilmuan lebih dibanding kita, orang-orang manula gitu, mereka sarjana dan lain, mereka tetap akan bekerja di desa dan mengembangkan desanya gitu. Jadi Pondok Setumbu ini salah satu objek wisata tapi benar-benar bisa bermanfaat untuk warga sekitar karena di situ bisa istilahnya mempekerjakan warga sekitar dan jumlahnya sampai 100. Luar biasa sekali. Satu objek, belum dari objek yang lain termasuk di Falcondes itu lebih dari 50 orang. Ya. Belum juga yang memanfaatkan yang di luar itu seperti mungkin pedagang asongan ataupun yang lain ya Pak ya. Ini luar biasa sekali ini Pak Eli. Terus selanjutnya Pak Eli kita juga akan menanyakan karena kita kan di FKPA ini juga penyuluh ini juga punya istilahnya punya beberapa tugas juga katanya dengan tugas kita sebagai penyuluh dan ini mungkin bisa juga bersinergi dengan desa-desa. Nah kita dengan program acara ini semoga saja nanti ini bisa nyambung dengan kepenyuluhan apapun yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kita sebagai penyuluh juga benar-benar bisa dirasakan di masyarakat keberadaan kita dengan tentunya tugas fungsi kita sebagai penyuluh. Sebagai informasi aja bahwa penyuluh agama Islam itu tiap kecamatan ada 8 penyuluh agama Islam non PNS ataupun honorer dan biasanya didampingi dengan 1 penyuluh fungsional. Dan kita masing-masing penyuluh ini punya punya spesialisasi sendiri-sendiri. Jadi contoh seperti sekarang saya itu di moderasi beragama dan aliran bermasalah, ada yang di wakaf, ada di zakat, ada di keluarga sakinah, ada di narkoba dan AIDS ya, terus ada juga yang produk halal dan anti korupsi, ada juga yang pemberantasan buta aksara Al-Quran, terus ada juga yang belum tersebut ya, pokoknya ada 8 spesialisasi yang itu kita istilahnya kerjanya adalah bisa masuk ke masyarakat, ke masjid taklim ataupun ya melayani masyarakat di skup wilayah kecamatan. Dan kita menangkap ini ada peluang potensi untuk bekerjasama dengan pemerintah desa tentunya dengan adanya itu. Dan kayaknya mungkin di sini juga kita pernah sekali bekerjasama kaitannya dengan pelatihan perawatan jenazah. Nah ini kita juga pengen tahu Pak, kaitannya dengan pemerintah desa Karangrejo, itu ada program apa saja yang sudah dirasakan masyarakat kaitannya dengan pendampingan mungkin kelompok-kelompok masyarakat ataupun TPG, Gunung Haji dan ya pokoknya yang bukan infrastruktur. Kalau kemarin di awal-awal dengan menjahat pastinya yang digenjot infrastruktur ya Pak. Sekarang dengan adanya dana desa yang sangat luar biasa banyak ini pasti kan akan melirik ke yang lain kaitannya dengan yang kaitannya dengan yang selain infrastruktur UMKM maupun pengembangan masyarakat. Ya, jadi yang selain program infrastruktur apa saja yang sudah di Karangrejo ini, yang itu juga mungkin secara tidak langsung masyarakat istilahnya merasakan, tapi mereka mungkin tidak menyadari itu, ternyata dari desa itu wis gatek dengan mereka. Mungkin apa Pak? Terima kasih Pak Win. Mungkin ini hal baru yang baru kami dengar. Mungkin secara sosialisasi dari pihak FKPAI Kecamatan Brodol mungkin kurang, karena
nggak taunya di sana ada 8 spesialis. Ini kan luar biasa. Walaupun memang benar apa yang dikatakan Pak Win tadi, bahwasanya mungkin kemarin-kemarin kita fokusnya di infrastruktur. Sekarang kalau semua infrastruktur kan itu labete di masyarakat itu masalah justru kurang, karena infrastruktur juga setelah 2-3 tahun nanti akan rusak kembali di bumi. Ini kan benar. Dan dari tahun kemarin pemerintah Desa Karangrejo sudah mulai bergeser dari infrastruktur sekarang ke istilahnya itu apa nih, pemberdayaan warga masyarakat. Termasuk kemarin pemerintah Desa Karangrejo sudah bekerja sama dengan penyuluh agama Islam yang ada di Kecamatan Borobudur berkaitan dengan program yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, yaitu cakco luar biasa. Dari tim penyuluh juga memberikan ilmunya yang luar biasa kepada warga masyarakat kami. Ke depan setiap tahun kami mengadakan banyak pelatihan, Mbak Win. Termasuk kemarin itu pelatihan pemulasaran jenazah, belum pelatihan di hal-hal yang lain gitu loh. Kami tahunya berkaitan dengan PAI itu justru malah cuma di penyuluhan tentang keagamaan, nggak tahunya tadi ada penyuluhan anti korupsi, terus ada penyuluhan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah itu juga mungkin ke depan kami akan memprogramkan itu agar sinergitas antara pemerintah desa dengan penyuluh agama yang ada di Kecamatan Borobudur bisa nyambung gitu loh. Karena apa sekarang itu kita itu nggak di samping pariwisata, di samping infrastruktur juga pendidikan moral, pendidikan keagamaan itu juga penting. Setiap tahun kami mengajarkan pengajian, Mbak Win, pengajian yang sifatnya massal, terus pelatihan-pelatihan berkaitan dengan hal-hal tadi juga insya Allah ke depan tetap akan kita pertahankan untuk kita adakan. Terima kasih Pak. Mungkin ini juga kebetulan ya Pak, ini kita tidak sengaja bisa nyambung seperti ini. Semoga nanti mungkin informasi ini juga kepala desa yang lain juga belum begitu mengetahui ya. Memang kita kemarin ya fokusnya mendampingi mahasiswa yang ada di Borobudur. Tapi ya karena ini kebetulan sudah nyambung, mungkin nanti kita mohon izin Bapak, kapan ketika ada pertemuan mungkin Pak Gibran kepala desa, nanti kita bisa perwakilan hadir untuk menyampaikan loh ternyata penyuluh itu ada 8 spesialisasi, dan nanti itu bisa apa ya istilahnya bersinergi dengan desa, bisa melakukan program kegiatan bersama dengan pemerintah desa di Kecamatan Borobudur Pak. Mungkin nanti kita mohon izin kita bisa menyampaikan itu. Dan satu lagi juga ini, karena ini kebetulan ini juga nanti menjelang Ramadan, salah satu program dari spesialisasi Yakat, itu kan kemarin dari dari Basnas juga menyampaikan bahwa untuk unit pengumpul zakat, jadi zakat fitrah yang ada di masing-masing dusun ataupun tempat ibadah, itu harus istilahnya untuk menghalalkan amil sertifikat itu harus punya SK dari Basnas. Nah itu nanti bisa kita fasilitasi dari teman penyuluh yang bidang zakat, nanti bisa kita kasih formulir masing-masing pengumpul zakat di dusun-dusun ataupun musola ataupun masjid, nanti bisa kita ajukan ke Basnas, dan misalnya nanti biar nanti di Ramadan nanti ketika menjelang hari raya mereka mengumpulkan zakat itu mereka sudah sah resmi menjadi amil zakat. Nah seperti itu nanti bisa ditindaklanjuti setelah ini ya. Terima kasih sekali Pak. Berkaitan dengan sertifikat amil zakat tadi, nanti kami tak berkoordinasi dengan teman-teman Kadus untuk menyampaikan hal ini kepada warga. Kalau memang itu menjadi syarat sahnya kan itu hal yang sangat penting luar biasa. Dan terima kasih kepada penyuluh agama Islam yang akan memfasilitasi ini. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan memberikan masukan kepada teman-teman Kadus untuk mensosialisikan kepada warga masyarakat yang ada di Desa Karangrejo, khususnya yang sudah biasa di musola, di masjid, menjadi amil zakat fitrah ketika Idul Fitri. Dan mungkin yang tidak kalah penting lagi Pak Win, satu hal berkaitan dengan madrasah diniyah yang ada di desa-desa itu Pak Win. Itu semoga nanti secara aturan atau apapun itu dari dana desa atau pemerintah desa, kami akan berupaya ke depannya, karena mereka memang yang berjuang untuk ngopeni bocah-bocah nang desa itu kan
mereka wis ora dibayar, mereka wis meluangkan waktunya, tapi kadang mereka masih menggunakan uang pribadinya untuk ngopeni itu. Nah, itu kan menjadi PR kita bersama. Dan insya Allah desa juga sudah sedikit berperan di situ, tapi baru sangat sedikit. Ke depan insya Allah kami akan fokus di situ, nih. Maksudnya di samping wisata tetap, ini juga akan menjadi pendukung untuk lebih meningkatkan moralitas, akhlakul karimah istilahnya warga masyarakat desa Karangrejo khususnya. Karena orang datang ke desa itu karena keramah tamahan, karena bentang pandang hijau, karena opong istilahnya gupuh sungguhi suguhi warga masyarakat. Kalau itu nanti hilang menjadi kekotak-kotaan dan sudah cuek dengan orang yang datang, itu juga nanti akan menjadi permasalahan di pariwisata juga. Iya Pak, ya terima kasih sekali Pak Eli atas segala informasinya dan juga ngobrol-ngobrol siang hari ini. Semoga ini juga banyak manfaatnya untuk warga masyarakat. Amin. Dan juga menjadi sarana untuk masyarakat tahu ternyata program-program desa seperti ini, dan nanti juga ada beberapa kegiatan yang bisa kita kita komunikasikan ataupun kita sinergikan dengan penyuluh agama Islam. Nah, semoga saja nanti program ini bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin nanti kita juga akan mengunjungi warga-warga yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain yang ada di Borobudur ini. Kita bersama-sama istilahnya menginformasikan bahwa ternyata di Borobudur seperti inilah gitu. Pemirsa FKPAI Borobudur Menyapa yang berbahagia, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Kepala Desa Karangrejo yang sangat luar biasa ini. Dan saya tadi di awal mendengar ternyata ada slogannya di Desa Karangrejo ini. Apa tadi Pak slogannya Pak? Borobudur Gumregah Karangrejo Moncer. Borobudur Gumregah Karangrejo Moncer itu menjadi salah satu slogan Desa Wisata Karangrejo. Semoga dengan slogan yang membuat semangat warganya bisa menjadi lebih semangat lagi dalam bersama-sama bangun Desa Karangrejo bersama Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Heli Rofikun. Dan demikian siaran podcast FKPAI Borobudur Menyapa hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Demikian, terima kasih Pak Heli atas waktunya. Mohon maaf kami sudah mengganggu di kantor Desa Karangrejo ini. Dan sekali lagi, monggo bagi para pemirsa yang mau berkunjung ke Desa Wisata Karangrejo, silahkan. Banyak objek wisata di sini yang sangat luar biasa dan menarik. Dan ya pokoknya tidak akan rugi kalau berkunjung ke Desa Wisata Karangrejo. Terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.